Shalom, apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semua sehat dan dipenuhi oleh sukacita Allah. Ada rasa bahagia karena Bunda Meske kembali bisa bersama kalian hari ini dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 26 November 2022, Pekan Biasa ke-34. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukanlah kami untuk dapat berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan. Semoga keindahan kasih-Mu semakin kami rasakan dalam segala aktivitas hari ini. Kami juga akan mendengarkan sabda-Mu saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang dan jatuh di atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih, berjaga-jaga dan berdoa adalah inti dari nasihat Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop hari ini. Mengapa Yesus harus menasihati mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa? Dari pengalaman, berjaga-jaga bisa berarti tidak tidur semalaman. Kita bisa lihat di kampung atau di kompleks kita, atau saat kita juga mengalami ada kedukaan atau ada keluarga yang meninggal. Tentunya banyak orang yang datang dan berjaga-jaga bersama kita semalaman. Berjaga-jaga juga berarti bersiap-siap, siap sedia, berawas-awas, berhati-hati, tidak lengah, dan kita harus Baik anak-anak, apakah pernah memperhatikan ada pos atau gardu di depan satu kompleks atau pintu gerbang-gerbang kantor yang di dalamnya dijaga oleh 1 atau 2 orang, bahkan lebih? Tempat kecil ini yang kita sebut dengan pos jaga. Di bangunan kecil ini selalu ada petugas yang berjaga-jaga. Pos itu selalu dijaga terus-menerus, padahal mereka belum tahu gangguan itu tentunya terjadi kapan. Jangankan 1 kali dalam sehari atau 1 kali dalam sebulan, bahkan 1 kali dalam setahun. Ancaman belum tentu muncul. Dalam berjaga-jaga ada saja yang bisa dilakukan. Atau banyak contoh yang kita lihat. Bunda juga teringat akan almarhum Mama Bunda yang selalu berjaga-jaga. Saat kami anak-anaknya pergi beraktivitas seharian dan belum pulang saat malam hari, di rumah Mama akan menunggu kami dan berjaga-jaga. Bahkan beliau kadang menunggu di dalam ruang tamu, duduk di sana sambil menunggu kami anak-anaknya sampai saat kami pulang ke rumah. Baru dia beristirahat. Anak-anak, kalau satpam berjaga sambil nonton sinetron atau nonton pertandingan bola di TV. Tapi zaman-zaman sekarang, nyaris semua orang kalau disuruh berjaga-jaga pasti asik memainkan Androidnya atau HP dengan berchatting ria dengan teman, main game atau nonton YouTube, atau ada yang bikin TikTok. Lain dengan polisi atau tentara yang berdinas. Mereka disuruh jaga, mereka harus berdiri tegap, siap
dengan senapan atau bedil yang sudah terkokang di tangan dan siap digunakan. Nah, nasihat berjaga-jaga ini disampaikan Yesus terkait akan datang atau terjadi hari akhir dunia dan kedatangannya kembali, yang kabarnya akan tiba seperti pencuri. Kita bisa temukan ayat ini pada Injil Matius 24 ayat 42. Kalau dicermati, ada dua hal penting menjadi sorotan Yesus dalam nasihat. Pertama, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Di Lukas bab 21 ayat 34 tadi, intinya bahwa jaga diri, teristimewa jaga hati, karena hati itu pusat hidup. Karena dari hati akan muncul dan terpancar keluar semua hal, baik pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan. Untuk itu, hati harus betul-betul dijaga agar selalu bersih, sehingga kita terus menjaga hati kita yang harus disucikan dari segala pencemaran, sehingga wajah tetap segar, pikiran senantiasa jernih, bahkan keluar semua perbuatan yang selalu baik. Sebab jangan kita pura-pura baik sama orang, padahal hati kita sebenarnya dengki, marah dan dendam kepada dia. Inilah yang harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, nats ini supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dicatat di Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jaga harus dilakukan dengan berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Berjaga sambil berdoa agar kita terluput dari segala yang jahat dan bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Sebab hanya orang kudus dan dikuduskan yang bisa tegak berdiri di hadapannya. Anak-anak, kita mesti mengakui, sehebat apapun kita, sekuat, sepintar atau sekaya apapun kita, kekuatan kita sangatlah terbatas. Karena yang punya semua itu adalah Tuhan. Tapi terlalu saja sering kita anggap remeh dan sepele kekuatan doa. Padahal Santo Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Semoga kita semua tidak lupa berdoa saat berjaga-jaga. Amin. Marilah kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur yang bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai berjumpa di Doremi episode selanjutnya.